masih dalam tantangan bertahan hidup selama 7 hari di hutan hujan Sulawesi. Melewati cuaca yang ekstrim. Wow, dan tiba-tiba cuacanya. Membangun shelter sebagai tempat berlindung. Makan dan minum dari apa yang disediakan alam. Siapkan segelas kopi, jangan terlalu serius, dan selamat menyaksikan. Di bawah sana jurang, kawan-kawan. Seperti ini. Oke, teman-teman. Ini kondisinya sedang hujan. Dan sudah gelap, menunjukkan pukul 18:20. Sekarang, ya karena kondisinya sudah gelap, jadi sekarang saya akan mencari tempat untuk berlindung yang simpel, semacam goa. Oke. Asal kalian tahu, yang saya pakai melindungi HP saya adalah daun ini. Wah. Oke, teman-teman. Ini hujannya sangat deras di luar. Dan alhamdulillah saya menemukan di sini semacam goa. Jadi saya bisa berlindung di sini. Oke. Oke. Perjalanan yang cukup melelahkan, kawan-kawan. Jadi kita istirahat dulu sembari berpikir bagaimana saya membuat tempat tidur di lokasi ini. Jadi ini kalau di daerah saya ini namanya leang. Dalam keadaan darurat, tidak ada waktu untuk membuat shelter, tempat berlindung, ya kita cari goa seperti ini. Jadi di situasi seperti ini, itu jangan pernah panik, tetap tenang, positive thinking, dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan yang paling penting, jangan lupa sebat. Goa-goa ini atau leang ini panjangnya sekitar 10 meter, kawan-kawan ya. Panjangnya sini ke sana, ujung, aman dari hujan. Jadi untuk malam ini saya akan beristirahat atau tidur di sini. Besok kita akan lanjut mencari lokasi untuk membuat shelter untuk beberapa hari ke depan. Tapi untuk malam ini karena ya sulit juga untuk mencari bahan-bahan untuk membuat shelter, jadi kita lanjut besok saja, teman-teman. Oke. Ada yang tahu ini hewan apa? Karena air sungai di bawah keruh, kawan-kawan, jadi kita akan ambil air dari tetesan stalaktit di goa-goa ini. Air tetesan dari goa seperti ini itu aman untuk dikonsumsi, tapi tidak untuk berlebihan, teman-teman, karena tetesan air dari stalaktit seperti ini itu mengandung banyak kapur, kawan-kawannya, jadi tidak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Jadi ini hanya karena air sungai di bawah keruh. Saya memanfaatkan
2 batang kayu seperti ini sebagai tiang. Oke. Oke. Seperti ini. Setengah dari hammocknya basah. Tidak masalah kawan-kawan. Airnya cukup deras dan keruh kawan-kawan ya. Oke. Karena besok saya akan full membangun shelter. Jadi malam ini sebisa mungkin saya akan mencari stok makanan. Dan di sebelah sana tadi saya melihat sungai-sungai kecil. Dan di sungai-sungai kecil seperti itu biasanya ada banyak kepiting. Jadi malam ini kita akan berburu kepiting, kawan-kawan. Jadi kita harus jeli kawan-kawannya karena dia juga jago bersembunyi. Bersembunyi di balik daun atau... Nah, itu dia. Itu dia. Aisyah. Ini besar kawan-kawan. Di sungai-sungai ini banyak kepiting-kepiting kecil seperti ini. Kita akan kumpulkan. Oke, dia bersembunyi di sini tapi saya melihatnya. Oke. Seperti ini. Kita kumpulkan. Nah, itu dia. Ada 2 di sebelah sana. Kita tangkap. Oh, kabur dia. Lari kemana kau? Oh, oke. Dapat 2. Di sini saya juga menemukan, kalau di kampung saya ini namanya biri-biri. Ini saya juga akan mengambilnya untuk saya padukan dengan kepiting. Yang pernah saya makan itu warna hitam kawan-kawannya, tapi ini warnanya seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana rasanya, tapi saya akan coba. Ini kondisinya gerimis kawan-kawannya. Dan ini dia hasilnya kawan-kawan. Ada yang mau coba kabur satu. Kita lihat sampai di mana kemampuan dia kabur. Coba lompat. Oke, masih ada yang nyangkut. Kita sudah punya stok makanan untuk besok. Jadi untuk sisa ayam hutan tadi sore kita santap teman-teman. Pakaian basah saya, celana saya gantung di sini. Ya, sekarang waktunya untuk tidur kawan-kawan.
Sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi kawan-kawan. Menunjukkan pukul 13.31. Jadi ini saya telat bangun teman-teman, kesiangan karena tidur di dalam goa seperti ini itu sangat tenang dan membuat tidur saya sangat-sangat nyenyak. Oke, sekarang saya akan langsung bergegas untuk mencari lokasi yang baru untuk membuat shelter kawan-kawan. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Ini hutannya cukup rapat kawan-kawan. Oke, kalian bisa lihat di sebelah sini juga ada goa. Oh, ini licin kawan-kawan ya. Kondisinya sedang gerimis. Wow. Di bawah sana jurang kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, akhirnya saya menemukan lokasi yang landai sebelah sini. Jalan dari atas sana, kemudian turun dan menemukan lokasi ini. Saya akan membuat shelter di lokasi ini. Ini lokasinya datar dan yang paling penting tidak ada pohon yang terlihat rapuh di sekelilingnya. Karena di musim hujan seperti ini itu rawan pohon tumbang kawan-kawan ya. Oke. Sekarang kita akan mencari bahan kawan-kawan. Dan lokasi ini juga dekat dari sungai. Jadi untuk sumber air kita aman kawan-kawan. Seperti biasa kita akan memanfaatkan pohon-pohon yang sudah tumbang. Hujan kawan-kawan ya. Berpetualang di musim hujan seperti ini cukup merepotkan. Oke, kita akan kumpulkan bahan dari pohon-pohon tumbang. Nice.
Oke, ini rangka shelternya sudah jadi, kawan-kawan. Mohon maaf, saya lupa menyalakan mic-nya jadi tidak ada suara. Semuanya sudah saya ikat dengan tali-tali hutan. Daun palemnya juga sudah siap. Sekarang saya akan cari daun yang lebar sebagai dasar atapnya. Daun seperti ini. Sama seperti yang saya gunakan di shelter pertama. Ya, kurang lebih seperti ini, kawan-kawan. Dasar atap seperti ini. Kemudian di atasnya saya tambahkan lagi daun-daun palem supaya lebih aman lagi dari hujan. Oke, tetap. Oh, airnya keruh. Oke, jadi daun-daun seperti ini itu lumayan banyak di hutan ini. Nah, itu dia pohonnya di atas. Meskipun daunnya kering, ini masih tetap kuat teman-teman untuk dijadikan atap seperti ini. Nah, jadi saya akan mengumpulkan lumayan banyak. Untuk pemasangan atap daun seperti ini, itu kita harus memulainya dari bawah, kawan-kawan ya. Seperti ini. Ini saya sengaja buat rangka-rangka seperti ini agar daun-daun ini bisa saya selipkan seperti ini. Oke. Ini kita mulai dari bawah, kawan-kawan ya. Ketika bagian bawahnya sudah tersusun dari bawah ke atas, sekarang kita bebas teman-teman, naikkan daun-daun yang sisa-sisa. Oke, lanjut bagian depannya. Tapi sebelum menutupi bagian depannya, sekarang saya akan membuat tempat tidur terlebih dahulu teman-teman, agar tidak terlalu gelap ketika saya membuatnya. Sini ada pohon tumbang yang akan saya jadikan alas. Oke, kita bawa ke shelter. Oke, di sini ada satu pohon mati. Pohon mati yang ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan rambat seperti ini. Saya akan mengambilnya untuk dijadikan alas.
Oke. Alas shelternya sudah jadi. Atapnya sudah ya 80%. Sisa bagian depannya. Kemudian sisi kanan dan kiri saya akan tutupi dengan daun-daun palem. Begitupun dengan atapnya akan saya tambah dengan daun-daun palem juga. Oke, sekarang saya akan sebat dulu. Bagian atapnya sudah tertutup dengan rapat, dipastikan tidak ada lubang-lubang yang memungkinkan air masuk seperti ini. Oke, kita tambahkan daun-daun palem. Ini menunjukkan pukul 16.45. Langitnya sudah mulai gelap. Ini sudah 99,9% aman dari hujan. Oke, kita tutup bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Oke, semua sisinya sudah saya tutupi kawan-kawan, sisi kanan dan kiri dengan daun-daun palem seperti ini. Kondisinya sudah mulai gelap, menunjukkan pukul 17.44 dan hari ini saya belum makan kawan-kawan. Tapi kita punya stok kepiting di dalam tas. Jadi dua hal yang akan saya lakukan saat ini adalah mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Oke, ini semua kayu bakarnya basah kawan-kawannya. Kalau kalian pernah makan kepiting dicampur dengan daun hariang, itu sangat-sangat sempurna kawan-kawan. Jadi untuk itu, karena kepitingnya juga beberapa yang mati, jadi ya saya akan cari tambahan daun hariang di sekitaran hutan ini. Oke, kita naik ke atas sana. Nah, itu dia. Langsung ketemu. Nice. Oke, ini dia. Lumayan banyak di sekitaran sini. Jadi daun hariang seperti ini, itu biasanya tumbuh di batu-batu gamping seperti ini. Kita akan ambil semuanya. Jadi hari ini full membangun shelter kawan-kawan ya. Mungkin yang kalian lihat hanya beberapa menit saja shelternya bisa selesai, tapi kenyataannya dari siang sampai malam teman-teman saya mengerjakan shelter. Ini juga di pinggiran sungai, di batu-batu gamping ini. Oke, seperti ini. Ini kondisi airnya masih keruh kawan-kawannya, tapi di sebelah sana di sekitaran, di dekat-dekat shelter itu ada sumber air kawan-kawan ya, yang lupa tadi saya rekam pada saat ambil air. Oke, itu dia daun hariangnya.
Oke, kita masak dulu kepitingnya. Kemudian setelah kepitingnya sudah matang dan biri-birinya juga, kita lanjut turunkan daun hariannya. Oke, jujur ini saya sudah sangat lapar kawan-kawan. Mungkin ada yang bilang, kok yang dimakan daun harian terus? Ini survival bro. Apa yang tersedia itu yang kita makan. Jadi ya besoklah kita akan berburu tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan. Kita turunkan daun hariannya. Dan kalau sudah seperti ini jangan terlalu diaduk supaya daun hariannya tidak hancur. Seperti itu. Oke, kepitingnya sudah matang. Daun hariannya juga sudah matang. Waktunya apa talah. Ini dia menu makan kita malam ini. Sekilas mirip tai tapi tapi saya yakin ini enak kawan-kawan ya. Perpaduan antara kepiting dan juga daun harian dan juga ini dia biri-biri. Oke, kita coba daun hariannya dulu kawan-kawan. Karena mic saya lowbat. Jadi ya, kita berteriak-teriak saja teman-teman. Mantap kawan-kawan. Seperti yang saya bilang bahwa perpaduan antara kepiting dan juga daun harian itu sangat-sangat nikmat. Nah, untuk biri-birinya ini cara makannya ditumbuk sininya teman-teman. Ujungnya. Kemudian diisap. Enak nih. Hampir mirip dengan tiram. Cara ini yang paling nikmat teman-teman ini. Dan saya pikir daun harian yang paling nikmat ternyata ini biri-birinya. Nanti makannya repot loh. Harus berusaha. Kita pecahkan ujungnya biar bisa seperti ini. Sebat dulu kawan. Ya mungkin malam ini setelah turun ke sungai bersih-bersih saya akan langsung tidur karena lelah juga kawan-kawan seharian membangun shelter ditambah dengan cuaca yang cukup ekstrim, hujan terus. Besok kita berpetualang mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa kita olah. Ini kita buat api tidak perlu terlalu besar kawan-kawannya karena nanti atapnya jebol. Jadi kita nyalakan api tipis-tipis saja. Nah, ini dia sumber air yang saya maksud. Keluar dari batuan. Nah, ini dekat sungai teman-teman. Jadi meskipun air sungainya keruh, di sini tetap jernih kawan-kawannya. Oke, sekarang kita akan ambil airnya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mandi di sungai ini. Ini sekarang saya sudah mandi di sungai, ganti pakaian, dan untuk alasnya saya menggunakan hamuk kawan-kawan. Misalnya jadi hamuk, ini juga bisa jadi alas kawan-kawannya. Oke, setelah sebat, saya akan langsung tidur. Ini kita nyalakan api tipis-tipis saja. Paling tidak ada asapnya untuk mengusir serangga-serangga.
Sekarang kita akan tidur. Ini dia. Parang selalu stay di sini. Oke, kawan-kawan, sampai ketemu besok pagi. Oke. Kita ngopi dulu, kawan-kawan. Kita turunkan. Awali pagi dengan kopi. Hari ini kita akan berpetualang mencari tumbuh-tumbuhan atau apapun yang bisa kita makan untuk mengisi perut. Sekarang kita ngopi dulu. Nah, untuk pakaian basah saya, itu saya gantung di depan sana. Sudah beberapa hari ini saya tidak melihat matahari, kawan-kawan. Mendung terus. Sebelum kita berangkat berpetualang, nah, ini seperti ini. Apinya saya matikan di bawah. Cukup baranya saja asapnya untuk mengeringkan kayu-kayu yang basah ini. Jadi ketika ingin menyalakan api, tidak susah lagi, kawan-kawan ya. Oke, sekarang waktunya berpetualang. Dan alhamdulillah, kawan-kawan, baru juga saya sebut tadi, ini mataharinya sudah terlihat. Oke, lanjut. Wow, di sini saya menemukan air terjun, kawan-kawan. Oh, dan di sebelah sana ada banyak tumbuhan, talas-talas hutan. Dilihat dari daunnya, ini antara selompat atau cariang. Kita cek dulu. Nah, dilihat dari bentuk daunnya, ini masuk dalam keluarga talas-talas hutan, teman-teman ya, kalau tidak salah. Dilihat dari daunnya, ini tumbuhan selompat. Ya, selompat, kawan-kawan. Dan ini daun mudahnya seperti ini. Ini kita bisa olah menjadi bahan makanan. Saya akan ambil, teman-teman ya. Nah, jadi yang nikmat dikonsumsi itu daun-daun yang mudah seperti ini. Oke, kita ambil. Ini selain daun mudanya, nah, bunganya juga bisa dimakan, kawan-kawannya. Ini dia bunganya. Kita olah menjadi bahan sayur. Seperti ini cukup, kawan-kawan. Kita masukkan ke dalam tas. Kita amankan ke dalam tas. Kemudian kita lanjut. Oke. Tapi sebelum itu, saya mau mandi dulu, kawan-kawan. Kita amankan dulu mic-nya. Nah, di sini juga, kawan-kawan, menemukan tumbuhan cariang. Sekilas mirip daun selompat tadi, tapi keduanya beda, teman-teman ya. Nah, daun cariang itu bentuknya oval seperti ini, teman-teman ya, bulat, agak-agak bulat. Nah, ini daun selompat
bentuk daunnya agak-agak lonjong sedikit. Sementara ini daun ceriang yang agak pendek sedikit seperti ini. Dan yang membedakan dari garisnya juga sudah beda teman-teman ya. Kalau daun selompat itu garis daunnya itu rapat seperti ini. Sementara daun ceriang agak-agak berjarak seperti ini. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi, untuk mengenali antara daun ceriang dan juga daun selompat, kita potek bagian sininya teman-teman. Nah, kalau daun ceriang itu mengeluarkan aroma yang khas teman-teman ya. Saya tidak tahu menjelaskan aromanya, tapi intinya daun ceriang itu beraroma teman-teman kalau dipotong batangnya seperti ini. Sementara daun selompat yang tadi tidak beraroma sama sekali. Nah, dan kalau daun ceriang seperti ini, itu umbinya bisa dimakan kawan-kawan ya. Nah, sekarang saya akan mengambil umbinya. Sebenarnya daunnya juga bisa dimakan kawan-kawannya, tapi saya lebih suka yang selompat. Karena tadi kita sudah ambil daun dari selompat, jadi sekarang kita ambil umbi dari ceriang. Seperti itu. Oke, ini dia umbinya. Di sini kurang kawan-kawan ya, kita ambil di sebelah sana lagi. Kita cari yang lain. Nah, ini dia. Daun ceriang. Kita ambil umbinya. Ini sembari kita mengarah ke shelter kawan-kawan ya. Nice. Nah, daun ini biasanya ini daun mahal kawan-kawan ya. Daunnya juga bisa dikonsumsi, dimasak dijadikan sayur. Umbinya juga bisa dimakan kawan-kawan. Nah, dan ini juga biasanya daun-daun ceriang seperti ini. Itu biasanya diambil daunnya, kemudian intinya ini bisa jadi tembakau kawan-kawan ya. Seperti itu. Jadi banyak orang juga budidaya daun ceriang seperti ini itu dijadikan tembakau, dijadikan rokok. Tapi melalui proses-proses yang lumayan rumit kawan-kawan ya. Ya, kita bersihkan umbi ceriang dan juga daun selompat. Ini saya sudah ganti pakaian teman-temannya karena ya lumayan basah, bukan lumayan basah tapi semuanya basah teman-teman. Ini saya ambil umbi lumayan banyak sekalian jadi stok makanan. Oke, kita bersihkan. Oke, untuk umbinya kita akan rebus segini saja teman-teman. Sisanya akan saya simpan jadi stok makanan seperti ini. Lanjut daun selompatnya. Yang akan saya rebus ini umbinya. Ini yang saya simpan sebagai stok makanan. Dan ini juga daun selompatnya akan saya masak setelah merebus umbi ceriangnya seperti itu. Oke. Dan saat saya ingin merebus umbinya, kalian bisa lihat cuacanya, wow, mendung dan anginnya lumayan kencang. Dan untuk atapnya masih aman kawan-kawan ya. Hujan terus, hujan terus. Seperti itu teman-teman prosesnya.
Oke, sudah mendidih kawan-kawan. Ya kita rebus sekitar 10 sampai 15 menitan. Oke, kita lanjut daun selompatnya. Nice. Waktunya makan kawan-kawan. Ini kondisinya masih gerimis. Kita makan di luar karena di dalam shelter itu gelap kawan-kawan ya. Oke, kita coba daun selompatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap teman-teman. Meskipun hambar, tapi dalam kondisi perut seperti ini dijamin nikmat kawan-kawan ya. Oke, kita makan dulu kawan-kawan. Untuk umbinya ini hampir mirip dengan umbi jalar ya teman-teman. Cuman ini ada sedikit aroma khas dari daun ceriang seperti itu. Mantap kawan-kawan ya. Tapi saya lebih suka yang ini. Mantap. Daun selompatnya sudah habis, sementara umbinya saya simpan 4 potong seperti ini untuk makan malam sebentar. Selamat malam kawan-kawan. Ini juga pukul 19.23. Ini kita sedang bersantai di shelter. Ngopi santai kawan-kawan ya. Sambil menikmati api unggun. Kita nyalakan tipis-tipis saja apinya. Kalau lapar ya kita punya stok umbi-umbian sisa tadi. Jadi kalau lapar langsung makan kawan-kawan. Ya setelah ini saya akan tidur kawan-kawan ya. Meskipun apinya kecil tapi saya merasakan panasnya di sini teman-teman. Mungkin karena barangnya sudah terlalu banyak. Untuk rasa dari umbinya ini itu sedikit ada gatal-gatalnya teman-teman ya, tapi masih aman ya. Oke, perut sudah kenyang, apinya sudah nyala tipis-tipis. Sekarang waktunya untuk tidur. Ini kondisi badan saya lumayan, saya tidak tahu, tapi saya rasa badan saya sedikit hangat kawan-kawan ya. Ya tapi semoga saja saya bangun dengan tubuh yang sehat. Oke teman-teman, ini menunjukkan pukul 14.27. Ini kondisi tubuh saya.
dari semalam. Badan saya serasa hangat dan sedikit pusing juga, kawan-kawan. Ini saya keluar memasang hammock di pohon karena di dalam shelter saya merasa pengap dan kondisinya juga gelap. Ya, hari ini saya akan full istirahat dulu, kawan-kawan. Karena untuk stok makanan masih ada, umbi-umbian. Sisa saya rebus kemudian dimakan untuk mengisi perut saya. Mungkin karena kecapean dan kebanyakan hujan-hujanan juga beberapa hari ini, jadi kondisi tubuh drop. Tapi ya tidak apa-apa teman-teman, semoga lekas membaik dan kita beraktivitas besok di hari ke-7. Oke kawan-kawan, kita rebus lengkuasnya karena kebetulan di dekat-dekat shelter di sebelah sana itu ada lengkuas dan di sini saya akan merebusnya, kemudian air rebusannya akan saya minum karena salah satu khasiat dari air rebusan lengkuas itu bisa meningkatkan stamina tubuh. Ya, barangkali dengan ini kondisi tubuh saya bisa kembali membaik. Oke. Udah mendidih kawan-kawan. Kita ambil airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pedis juga kawan-kawan. Padahal saya hanya rebus sedikit saja, tapi ini rasanya lumayan pedis. Rasanya itu 11-12 dengan rebusan air jahe. Ini tambah gula merah, santan, dan telur. Ini jadi sarakba kawan-kawan. Oke kawan-kawan, selamat pagi. Ya, kalian sudah tahu kalau saya bilang pagi itu artinya pukul 15. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja hari ini kita akan menelusuri hutan untuk mencari sesuatu yang bisa kita olah menjadi bahan makanan. Tumbuhan pertama hari ini kita menemukan, saya lupa namanya, apa lagi? Ini teman-teman, intinya ini ya, ini dia bunganya seperti ini, warna merah seperti ini, daun, astaga saya lupa teman-teman. Ya, bisa dijadikan sampo alami, ini sampo alami atau sabun alami. Buahnya seperti ini, warna merah. Kalian pasti sudah tahu namanya teman-teman, ada di kepala saya teman-teman, tapi sulit untuk diucapkan. Saya lupa teman-teman, astaga. Ini bisa dimakan daun buahnya. Nah, bagian batangnya juga, bagian dalam batangnya itu juga bisa dimakan. Yang enak itu yang muda-muda. Seperti ini. Nah, ini bisa dimakan langsung kawan-kawan ya. Seperti ini.
Tolong teman-teman. Apalagi namanya? Lempuyang. Astaga. Baru saya ingat namanya, lempuyang. Nah, ini juga bisa dijadikan sabun alami, sampo alami. Bisa juga diolah jadi bahan sayur seperti ini. Bagian dalam dari batangnya juga bisa dikonsumsi. Intinya kita makan enak. Seperti itu. Rasanya manis kawan-kawan. Tapi ini cukup sudah tua teman-teman ya. Yang enak itu yang muda. Oke, kita ambil yang ini saja. Nah, di sebelah sini juga ada. Ini lumayan langka juga teman-temannya di hutan sini. Kita akan ambil. Oke, seperti ini. Saya hanya dapat 2 teman-teman ya. Dari tadi saya keliling, saya hanya dapat 2. Oke, mantap. Ini dia lempuyang. Oke. Selain itu saya juga akan ambil palem-paleman, umbut palem-paleman. Oke, cari di sebelah sana. Oke, kita kembali kelola. Umbut dan juga lempuyang. Kalian bisa lihat airnya. Sangat-sangat keruh kawan-kawan. Tidak apa-apa, kita pakai cuci-cuci bersih lempuyang dan umbutnya saja. Ini aromanya sangat wangi kawan-kawan ya. Bisa juga dijadikan sampo atau sabun alami. Nah, ini dia. Seperti ini. Harum kawan-kawan. Oke, untuk lempuyangnya ini kita peras seperti ini untuk menghilangkan getahnya kawan-kawan. Oke, seperti ini lempuyang dan juga umbut. Oke, kita masak. Sudah matang kawan-kawan. Waktunya apa talah. Nah, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba umbutnya dulu. Biasanya kalau umbut saya makan langsung teman-teman ya. Tapi kali ini kita rebus. Dan rasanya wow, 2 kali lipat lebih nikmat kawan-kawan ya ketika dimakan langsung. Oke, kita coba lempuyangnya. Ya. Rasanya itu saya tidak tahu. Tapi saya pada saat pertama kali mengunyah, yang saya ingat rasanya itu jantung pisang, teman-teman. Kalau teman-teman pernah makan jantung pisang, itu mirip-mirip seperti itu, teman-teman. Umbut. Selain saya akan siap-siap untuk pulang. Ini adalah makanan terakhir saya di hutan ini. Ini adalah hari ke-7 di hutan ini. Dan saya sangat bersyukur. Challenge 7 hari di hutan akhirnya selesai juga teman-teman. Meskipun kondisi tubuh sempat drop, tapi alhamdulillah sudah kembali pulih kawan-kawan ya. Dan ini beberapa hari terakhir saya makan tumbuh-tumbuhan teman-teman ya. Entah itu daun cariang, selompat, lempuyang, daun hariang juga, umbut. Jadi beberapa hari terakhir ini saya makan tumbuh-tumbuhan teman-teman ya. Karena sebenarnya saya masuk dalam komunitas Go Vegan. Sekali lagi, Go Vegan.
Sama kawan-kawan. Beberapa hari terakhir memang kondisinya hujan terus kawan-kawan. Ya, setelah sebat saya akan siap-siap untuk pulang. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mengikuti dari part 1. Saya tidak tahu ini sampai di part berapa untuk sampai di video penutupan ini. Tapi ya, terima kasih banyak. Ya, kesimpulan dari video ini, bertahan hidup di hutan. Sekali lagi saya tekankan, tidak semudah yang kalian lihat, tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalau kalian lihat satu hari di dalam video ini sangat-sangat singkat, itu karena proses pencarian sumber makanan yang lumayan sulit kawan-kawan. Apapun itu, pengetahuan survive itu sangat penting. Tapi sekali lagi, persiapan yang matang itu jauh lebih penting. Karena ketika persiapan kita sudah matang, survive tidak akan terjadi. Tapi bukan berarti pengetahuan survive tidak penting. Keduanya sama penting, tapi yang lebih diutamakan adalah persiapan yang matang. Kasus tersesat itu kebanyakan di gunung. Dan itu terjadi karena kurangnya persiapan dan termasuk informasi-informasi yang kita cari sebelum melakukan pendakian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Barang bawaan sudah kita amankan semuanya. Untuk shelternya tidak saya bongkar kawan-kawan karena saya tidak tega. Karena siapa tahu saya masuk lagi di hutan ini dan shelternya masih bisa digunakan. Jadi ya kita biarkan saja seperti ini. Oke, let's go.